Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang teori pengetahuan dan nilai. Pantengin terus ya sampai selesai. Happy watching. Pengertian pengetahuan. Apa sih pengertian pengetahuan itu? Nah, pengertian pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan juga yang diperoleh dari persentuhan dari panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses panca indera, yaitu bisa dari mendengar, melihat, berpikir, dan menjadi dasar manusia untuk bersikap dan bertindak. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sehari-hari seperti rasa lapar dapat dihilangkan dengan makan. Dan juga jika terus-menerus terjadi hujan, maka akan terjadi banjir. Jadi pengetahuan itu bisa juga kita dapat dari pengalaman hidup kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kategori pengetahuan. Kategori pengetahuan itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan indrawi. Yang kedua, pengetahuan keilmuan. Dan yang ketiga, pengetahuan falsafi. Oke, yang pertama, saya akan membahas tentang pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi itu pengetahuan yang kita dapat dari panca indera kita, yaitu meliputi semua fenomena yang dapat dijangkau secara langsung oleh panca indera kita. Contohnya seperti mata, hidung, mulut, terus telinga. Itu bisa semua untuk menangkap pengetahuan. Dan yang kedua, pengetahuan keilmuan. Pengetahuan keilmuan yaitu pengetahuan yang kita ambil dari sebuah riset, dari sebuah penelitian, yaitu meliputi semua fenomena yang dapat diteliti dengan riset atau eksperimen, sehingga apa yang ada di balik eksperimen tersebut bisa kita jangkau. Yang ketiga, pengetahuan falsafi, yaitu pengetahuan filsafat, apa yang kita pikirkan, begitu, mencangkup segala fenomena yang tidak dapat diteliti tapi dapat dipikirkan. Nama saya Fadilah Dwi Cahyati, NIM T2019-3034. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pengetahuan. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis maksudnya mempunyai bentuk susunan dan aturan permainan yang jelas secara berurutan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya suatu susunan koordinator suatu acara pernikahan atau suatu susunan struktur organisasi. Dan yang kedua adalah logis. Logis adalah suatu cara penjelasan yang dapat dicerna oleh akal atau masuk akal dan mungkin ada. Misalnya, mengapa air di sungai mengering? Karena musim kemarau. Penjelasan tersebut masih bisa masuk akal dan logis, tetapi jika jawabannya karena setan yang meminumnya, maka penjelasan tersebut akan sangat sulit untuk diterima oleh akal, sehingga penjelasan tersebut tidak logis. Selanjutnya adalah objektif. Objektif adalah suatu kebenaran yang melekat pada bendanya dan bukan pada orang yang menilainya. Jadi, siapapun yang menilainya, maka hasil yang diperoleh akan sama. Dan yang terakhir adalah prediktif. Prediktif di dalam ilmu pengetahuan adalah prediksi yang didasarkan data yang dapat dipercaya kebenarannya, bukan hanya kebohongan atau karangan semata. 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sifat-sifat ilmu pengetahuan dan teori pengetahuan. Sifat-sifat ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 5, yaitu rasional, objektif, akumulatif, empiris, andal, dan dirancang. Rasional. Rasional adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan atas kegiatan berpikir secara logis dengan rasa dan hasilnya dapat diterima oleh nalar manusia. Yang kedua yaitu objektif. Adalah kebenarannya yang dihasilkan suatu ilmu dan merupakan kebenaran pengetahuan yang jujur.
apa adanya sesuai dengan kenyataan objek. Yang ketiga itu akumulatif. Akumulatif adalah ilmu yang dibentuk dengan dasar teori lama, kemudian disempurnakan, ditambah dan diperbaiki sehingga sempurna mungkin. Yang keempat, empiris adalah kesimpulan yang diambil harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan pembuktian panca indera serta dapat diuji kebenarannya dengan fakta. Dan yang kelima, andal dan dirancang adalah ilmu pengetahuan dapat diuji kembali secara terbuka menurut persyaratan dengan hasil yang dapat diandalkan. Berikutnya yaitu teori pengetahuan. Teori pengetahuan itu dibagi menjadi 3. Ada rasionalisme, empirisme, dan keilmuan. Rasionalisme merupakan kaum rasionalis melalui dengan suatu pertanyaan yang sudah pasti, aksioma, dasar yang dipakai membangun sistem pemikirannya diturunkan dari ide yang menurut anggapannya sudah jelas, tegas, dan pasti dalam pikiran manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu empirisme, merupakan kaum empiris yang memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh dari pengalaman jika sedang berusaha untuk meyakinkan seorang empiris bahwa sesuatu itu ada. Yang terakhir yaitu keilmuan. Metode keilmuan adalah gabungan dari metode empirisme dan rasionalisme. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama adalah pendidikan, kedua pekerjaan, keempat umur, kelima minat, keenam informasi, ketujuh kebudayaan lingkungan sekitar, dan terakhir adalah pengalaman. Datu Thayyiba, NIM T2019-3022 akan menerangkan tentang cara memperoleh pengetahuan, yakni cara pertama adalah melalui jalan pikiran, yang mana dari sini manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya, yang mana dengan kata lain memperoleh kebenaran itu sendiri manusia telah menggunakan jalan pikirannya. Kedua yakni dengan cara modern, yang mana cara modern ini lebih pada sistematis, logis, dan ilmiah. Dan cara ini disebut dengan metode penelitian ilmiah. Cara tradisional untuk memperoleh pengetahuan, yakni dengan cara kekuasaan atau otoritas, di mana pengetahuan itu sendiri diperoleh berdasarkan kekuasaan. Dan yang kedua, berdasarkan pengalaman pribadi. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama adalah pendidikan, kedua pekerjaan, keempat umur, kelima minat, keenam informasi, ketujuh kebudayaan lingkungan sekitar, dan terakhir adalah pengalaman. Saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai. Nilai adalah pertimbangan terhadap satu tindakan untuk mengambil keputusan dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk bagi dirinya dan orang lain. Penilaian tergantung kepada subjek penelitiannya sesuai dengan landasan yang diyakininya. Selanjutnya, fungsi nilai. Fungsi nilai terbagi menjadi 3. 1. Nilai digunakan sebagai kata benda abstrak seperti baik, menarik, bagus, dan mencakup tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. 2. Nilai sebagai kata benda konkret. Nilai di sini merupakan sebuah nilai yang sering dipakai untuk merujuk pada sesuatu yang bernilai. Dan yang terakhir, nilai digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Nama saya Beni Melina Putri, NIM T2019-3023. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nilai dalam filsafat dan nilai dalam filsafat. Jenis-jenis nilai dalam filsafat terbagi menjadi 3. Yang pertama, nilai kebenaran, di mana setiap orang pasti selalu mencari kebenaran dan menolak kepalsuan dan kebohongannya. Yang kedua, nilai kebaikan.
Setiap manusia pasti mencintai kebaikan. Nilai kebaikan adalah nilai yang bersumber dari kehendak manusia yang disebut juga dengan nilai moral. Begitupun manusia juga membenci keburukan, baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang dicintainya. Yang ketiga, nilai keindahan. Setiap manusia pasti dapat merasakan keindahan dan bahagia dengan keindahan itu. Manusia mempunyai sensasi terhadap keindahan saat mereka bertemu dengan sesuatu yang indah tersebut. Yang kedua, nilai dalam filsafat. Nilai dalam filsafat terbagi menjadi 3. Yang pertama, logika, yang membahas tentang nilai kebenaran, yang membantu kita untuk berkomitmen pada kebenaran dan menjauhi kesalahan. Yang kedua, etika, yang membahas tentang nilai kebaikan dan berusaha, membantu kita dalam mengarahkan perilaku yang seharusnya dilakukan dan membatasi makna. Kebaikan, keburukan, kewajiban, serta tanggung jawab. Yang terakhir ialah ilmu estetika, yang membahas nilai keindahan dan berusaha membantu kita dalam meningkatkan rasa keindahan dengan membatasi tingkat-tingkatan yang menjadi standar dan sesuatu yang indah. Karakteristik nilai. 1. Nilai objektif atau subjektif. Nilai itu objektif jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaliknya, nilai itu subjektif jika eksistensinya, maknanya dan validitas tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaiannya, tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. 2. Nilai absolut atau berubah. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial. Di pihak lain, ada yang beranggapan bahwa semua nilai relatif sesuai dengan keinginan atau harapan manusia. Tingkatan nilai. Kaum idealis yaitu berpandang secara pasti terhadap tingkat nilai-nilai di mana nilai spiritual lebih tinggi daripada nilai non-spiritual atau nilai material. Kaum idealis menginginkan agar pendidikan jangan hanya merupakan masalah pengembangan, atau menumbuhkan, melainkan harus digerakkan ke arah tujuan, yaitu suatu tujuan di mana nilai telah direalisasikan ke dalam bentuk yang kekal tidak terbatas. Yang kedua, kaum realis, yaitu menempatkan nilai rasional dan empiris pada tingkatan atas, sebab membantu manusia menemukan realitas objektif, hukum-hukum alam, dan aliran berpikir logis. Yang ketiga, kaum pragmatis, yaitu suatu aktivitas dikatakan baik seperti yang lainnya apabila memuaskan kebutuhan yang penting dan memiliki nilai instrumental dan memiliki nilai terhadap nilai-nilai yang instrumental. Mereka sangat sensitif terhadap nilai-nilai yang menghargai masyarakat.